Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami pada subuh. Penyelenggaranya DKM Masjid Jami, Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Ustadz Kolonel Purnawirawan Haji Abdul Haris Muthohar MSI. Adapun topiknya adalah evaluasi perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Al-Ikhwan, masjid kita bersama dalam rangka sholat subuh, dan dilanjutkan dengan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis Nabi yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Man shalla al-fajr fi jama'atin, barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, kemudian summa jalasa, di dalam naskah yang lain atau dalam sanad yang lain, summa qa'ada, kemudian dia duduk, wa yadhkurullaha, kemudian dia zikir pada Allah, ya, hatta tatlu asy-syams, sehingga matahari terbit, ya, sehingga matahari terbit. Jadi duduk berzikir kepada Allah, kemudian sampai dengan matahari terbit, ya. Setelah itu summa shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka orang itu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Itu saya kira hadis yang sudah sangat sahih, sangat masyhur. Mudah-mudahan kita semua di pagi ini insyaallah mendapatkan pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, di dalam rangka itulah pada siang hari ini atau pada pagi hari ini kita ingin sedikit memberikan upaya untuk kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, insyaallah mudah-mudahan termasuk kita semua, ya. Maka takutlah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap kita wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah di setiap kita memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok, ya. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita diperintahkan untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita ini. Kita pagi ini insya Allah syuruk jatuh pada pukul
lebih 24 menit. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita sekalian tentang bagaimana seharusnya kita mengevaluasi diri kita. Kemudian sebagai pembanding, Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, para jamaah sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ya. Apakah kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita itu abathan itu artinya dibiarkan saja, disia-siakannya. Kemudian wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu tidak akan dikembalikan. Apakah kamu setelah diciptakan begitu saja? Bukan merupakan program. Nah, ini yang harus kita hayati bersama para jamaah sekalian, bahwa hidup kita ini telah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, telah ditentukan oleh Allah sedemikian rupa, dan jangan kita sia-siakan. Itu pembanding yang kedua. Kemudian ada sebuah makalah, ya. Hadis sebetulnya ada juga seperti yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la, ya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan jiwanya, ya. Kemudian melakukan sesuatu lima ba'dal maut, sesuatu yang nanti kira-kira yang akan dipertanggungjawabkan setelah dia meninggal. Kemudian wal ajizu, orang-orang yang lemah, yang tidak cerdas, man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah, orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian juga setelah itu mengikuti hawa nafsu, tapi kemudian tamanna 'ala Allah. Tamanna itu berharap yang tidak mungkin terjadi, ya. Itu namanya tamanni, ya. Tamanni atau tamanna. Jadi kalau berharap mudah-mudahan nanti sore ada hujan uang, nah itu namanya tamanna dalam bahasa Arab itu, ya. Andai kata saya muda lagi, nah itu apa? Tamanna, ya. Dalam bahasa Arab ada tamanna, ada la'alla, sama-sama mengharapkan dia. Tapi kalau la'alla itu taroji wa tawaqqu'i, mengharap dan pasti akan jatuh atau akan akan bisa datang, ya. La'allallah yarhamuna, mudah-mudahan Allah mengasihi kita atau merahmati kita, itu pasti akan datang di kemudian hari. Tapi kalau tamanna, ya, itu istilahnya dalam bahasa Arab biasa menggunakan laita, ya. Faya laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'adal musyibu. Nah, katanya gitu kalau dalam pelajaran nahwu itu, ya. Andai kata suatu saat saya itu bisa muda lagi, kata dia, faya laita syababa ya'udu yauman, ya, fa ukhbirahu bima fa'alal musyibu. Kira-kira Pak Haji kalau mau muda lagi mau ngapain? Kan gitu, ya. Wah, saya pasti akan cari orang yang begini-begini. Saya akan melakukan ini karena saya nyesel sekarang ini, gitu. Fa ukhbirahu bima fa'alal musyib. Saya akan ceritakan seharusnya bagaimana menjadi orang yang muda itu, ya. Jangan seperti saya yang sekarang ini, misalnya gitu. Jadi ada ada harapan tapi yang tidak mungkin terjadi, itu menggunakan istilah tamanna. Kemudian sebagai dasar berikutnya atau pembanding berikutnya para jamaah sekalian, ada satu makalah yang disampaikan oleh Umar Ibnul Khattab, ya, yang mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Silahkan kamu menghitung-hitung diri kamu sekalian sebelum nanti kita sekalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah kira-kira yang mendasari pertemuan kita pagi hari ini untuk bagaimana kita sedikit mengevaluasi perjalanan hidup kita. Nah, yang akan kita bahas adalah sebuah ayat Allah yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 28 yang semua saya kira hafal. Tapi walaupun tidak hafal, ada baiknya kita baca bersama-sama supaya kita juga mendapatkan barokah dari membaca Al-Quran. Paling tidak itu menjadi dasar bagi kita untuk mengklaim kepada Allah bahwa kita sudah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan, Bapak Ibu mengikuti. Ada ibu-ibunya ya? Ada. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Ya. Para jamaah sekalian, surat Al-Baqarah ayat 28 ini kurang lebih maksudnya adalah mengapa engkau sekalian kafir kepada Allah ya. Kok tega-teganya kamu kafir kepada Allah? Nah, kira-kira bahasa gaulnya seperti itu. Padahal kamu sekalian dahulunya adalah orang-orang yang mati. Wa kuntum amwata. Kamu sekalian orang-orang yang mati. Kemudian fa ahyakum, lantas aku hidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian setelah itu aku matikan kamu. Tsumma yuhyikum, setelah itu Allah membangkitkan kamu atau menghidupkan kamu kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian setelah itu kepada Allah lah kamu sekalian dikembalikan. Kalau ayat ini kita kupas, maka para jamaah sekalian ada 5 etape perjalanan yang akan kita lalui atau yang sedang, yang sudah, sedang dan akan kita lalui. Yang pertama adalah wa kuntum amwata, kamu sekalian dalam keadaan mati ya. Dalam keadaan mati itu artinya kita belum ada ya. Banyak para ahli tafsir di situ ya. Al-Jalalain, Imam Jalal Suyuti ya. Kemudian dalam tafsir Baghawi, hampir semua tafsir mengatakan bahwa wa kuntum amwata di situ maknanya adalah waktu di mana kita sekalian belum dihidupkan oleh Allah. Nah, dihidupkannya ini yang jadi masalah. Apa maksudnya dihidupkan itu saat kita di dalam rahim sejak kita diberikan roh, ataukah sejak kita dilahirkan, setelah kita dilahirkan oleh ibu kita? Itu batasan mati sampai waktu akhirnya wa kuntum amwata tadi. Kita tidak memperbedakan masalah itu ya. Tetapi yang terpenting adalah bagi kita bahwa ada masa-masa di mana kita sudah lewati, yaitu masa-masa saat kita kasih batas yang paling populer saja, saat kita dilahirkan. Jadi ada masa kita pernah hidup di alam kandungan ibu kita, betul Pak ya? Berapa lama kita hidup di sana? 9 bulan. Ada yang ingat apa yang terjadi di sana? Ada yang ingat apa yang kita lakukan di sana? Tidak ada yang ingat ya. Tidak ada yang ingat. Tapi kita harus yakin bahwa itu sudah pernah kita lalui ya. Di dalam Al-Quran Allah memberikan satu penjelasan bahwa ada sebuah peristiwa saat kita berada di alam kandungan itu ya,
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Jadi pada saat kita di dalam kandungan itu Allah pernah datang kepada kita, Pak. Sesuai ayat ini ya. Allah pernah datang kepada kita untuk melakukan perjanjian, untuk melakukan MOU di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun tidak disebut MOU, ya datanglah Allah itu, wa asyhadahum dzurriyyatahum ala anfusihim. Jadi kita didatangi oleh Allah. Salah satu kalimat ataupun MOU yang di situ diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah Allah menyatakan bahwa alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita mengatakan bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Pak, sudah boleh dimakan kan? Boleh, silahkan Pak. Bapak biar enggak ini kelihatannya kok serius apa, ya kan? Kita nggak bisa bedain antara yang serius sama yang setengah serius, ya kan? Tapi boleh Pak ya. Jadi Pak Ketua DKM sudah membolehkan, monggo silahkan yang sudah dapat boleh diminum. Jadi alangkah nikmatnya kita sambil sambil makan jajan, tapi itu terhitung sebagai zikir pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang mengkaji terhadap Al-Qur'an ya. Termasuk dalam hal ini adalah i'tikaf kita. Jangan lupa kita niatkan i'tikaf supaya duduk kita sampai dengan waktu syuruk nanti paling tidak memberikan kontribusi untuk kita bisa paling tidak mendapatkan pahala seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni ka ajri hajjatin wa umratin tamatan ya. Itu. Kalau saya mungkin nggak bisa Pak ya. Boleh juga. Saya makan nggak bisa. Yang menikmati Bapak lah, Bapak Ibu. Saya tak cerita itu nggak apa-apa ya. Itu. Jadi Allah pernah datang memberikan MOU kepada kita untuk memberikan perjanjian kepada kita, para jamaah sekalian, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Ada satu penafsiran ketika calon jabang bayi ini tidak menyatakan bala, kalimat bala syahidna, betul ya Allah, saya menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Jabang bayi atau calon jabang bayi yang tidak menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan langsung dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lahir langsung mati. Itu. Karena dia tidak membawa misi. Dari situlah kemudian juga lahir sebuah hadis Rasul yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu membawa fitrah, membawa ajaran fitrah, membawa sebuah komitmen kefitrahan ya. Dalam halnya adalah agama Islam. Kenapa dia bisa Yahudi, Nasrani dan sebagainya? Dalam lanjutan hadis tadi dikatakan lakin abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Tetapi lingkungannya lah yang kemudian menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi pada saat dia dilahirkan sebetulnya membawa ajaran agama fitrah ya. Ini komitmen dia kepada Allah itu terbawa. Ini tidak kita perpanjang yang ini, tapi yang penting kita pahami bahwa saat kita berada di alam arwah itu Allah datang kepada kita melakukan sebuah perjanjian. Kemudian setelah itu adalah wa kuntum amwata. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kamu sekalian berada di alam kematian atau alam arwah tadi. Nah, itu udah kita lewati itu.
Kemudian fa'ahyakum, kemudian aku hidupkan kamu sekalian. Tahap yang kedua adalah kita masuk pada alam yang berikutnya, yang disebut dengan alam dunia atau alam fana. Ya, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bapak ibu kita. Ya. Kita tidak pernah diberikan hak untuk meminta menjadi siapa, agar bisa jadi apa, enggak pernah. Tahu-tahu kita dilahirkan melalui orang tua kita, atas perantara orang tua kita. Kita lahir dari seperti kita ini. Ya. Tapi kita harus bersyukur karena kita ini menjadi makhluk yang paling mulia. Nah, ini yang penting. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan aku berikan kelebihan daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya dengan kelebihan yang benar-benar kelebihan. Jadi kita menjadi makhluk yang paling tinggi. Nah, di alam yang kedua ini para jemaah sekalian, kita masing-masing memiliki kontrak yang berbeda-beda. Di alam yang kedua ini pula kita diberikan fasilitas selengkap-lengkapnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pokoknya. Tujuan pokoknya. Jadi kita dilahirkan susah-susah melalui pertemuan kedua orang tua kita, kemudian Allah melahirkan kita. Itu tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ketika kita paham dengan tujuan itu, maka insya Allah hidup ini tidak akan jauh menyimpangnya. Tapi kalau kita tidak paham, ya, agak sedikit kesulitan. Ya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, tadi judul kita adalah evaluasi. Kita evaluasi sekarang ini. Seberapa konsisten perjalanan kita di dalam mencapai ibadah itu, atau mencapai tujuan di mana kita diperintahkan untuk beribadah itu, dengan yang terjadi atau dengan kenyataan, dengan realita yang kita lakukan sekarang ini. Nah, ini yang harus kita imbang-imbang. Kita harus timbang-timbang. Di dalam sebuah hadis Rasul itu dinyatakan nanti pada saat hari kiamat, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in shalin. Nanti di hari kiamat itu kita tidak akan bergerak dari tempat kita setelah kita dibangkitkan. Nanti kita akan cerita itu. Hatta yus'ala an arba'in shalin, sehingga kita dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afna. Umurnya digunakan untuk apa? Jadi evaluasi di sini orientasinya adalah waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam dalam satu hari itu sudah kita split, sudah kita pilah-pilah untuk apa saja. Berapa persen kita gunakan untuk sholat, berapa persen kita gunakan untuk istirahat, berapa persen untuk maksiat misalnya, atau hal-hal lain yang kita lakukan. Itu an umrihi fi ma'afna, umurnya dihabiskan untuk apa. Ini kita harus berani menghitung sekarang ini. Kita diberikan mungkin usia sekarang sudah ada yang 60, ada yang 70 atau bahkan lebih. Kita harus berani dengan jujur kita ke belakang itu. Nah, setelah kita hitung-hitung itu, ya Allah, kira-kira kebaikan saya kayaknya masih kurang. Saat inilah kita memerlukan sebuah konteks yang disebut memohon rahmat. Nah itu. Karena tidak cukup amal kita di selama hidup ini untuk membeli surganya Allah, itu nggak cukup. Ya. Ada satu riwayat
ketika seorang yang ahli ibadah itu kemudian masuk surga, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada cerita seperti itu. Ditanya, kamu bisa masuk ke surga kira-kira karena apa? Karena ibadah saya lah ya Allah. Saya beribadah, sholat tahajud saya tidak pernah putus, sholat fardu saya tidak pernah putus, sholat sunat saya tidak pernah putus, semua. Berapa lama kamu ibadah? Ya, kurang lebih 80 tahun. Kata Allah, kalau begitu kamu masuk surga saya juga 80 tahun aja. Habis 80 tahun terus kemana? Keluar. Jangan begitu ya Allah, harus selamanya. Lah selamanya itu nggak bisa kalau nggak pakai rahmatku, kata Allah. Kira-kira begitu. Ya. Dialognya kira-kira begitu. Ini sebagai bukti atau sebagai paling tidak acuan kepada kita sekalian bahwa kita ini sebenarnya nggak bisa mengandalkan apalagi hanya amal kita. Bukan berarti atau bukan bermakna terus kita seenaknya dengan amal kita, enggak. Kita tetap berupaya untuk semaksimal mungkin melaksanakan kehidupan ini dengan penuh amalan sholihah. Ya. Justru dari situlah kemudian nanti Allah akan menurunkan rahmatnya. Dalam ayat yang lain dikatakan, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum birahmah. Orang-orang yang mendapatkan rahmat itu harus melalui sebuah etape, sebuah perjalanan. Bukan hanya sekedar dia mengamalkan udah selesai, enggak, tapi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ada 3, iman, jihad dan kemudian hijrah dan jihad. Baru dia Allah akan memberikan rahmat. Jadi artinya rahmat Allah itu penting bagi kita di dalam rangka mengcover secara keseluruhan. Karena ketika rahmat atau kasih sayang Allah, bahasa kita kasih sayang. Kalau bahasa rahmat itu agak mungkin asing, kita sebut saja kasih sayang. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah ini enak dalam kehidupan ini. Bagaimana? Kita lanjutkan? Lanjut. Sambil Pak di dahar ya. Ini karena situasinya memang seperti itu. Kalau pagi itu ya seperti itu. Ya. Gak mungkin seperkasa kita pada saat siang. Ya. Seperkasa kita saat siang itu enggak. Ya, karena justru dari takmir mungkin memberikan semacam stimulus berupa snack dan sebagainya agar kita paling tidak ya ngantuk-ngantuk sedikit tapi masih ada yang nyangkut sedikit lah kan gitu. Ya. Masih ada yang nyangkut ya. Itu. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, ketika kita menjalankan kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat kita dalam satu waktu itu ya menjadi seorang khalifah. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan kepada kita surat Al-An'am ayat 165, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Bersamaan dengan itu ya, bersamaan dengan kita tadi diberikan perjalanan kehidupan, diperintahkan untuk ibadah dan sebagainya, kita juga ada sebuah kedudukan yang harus kita implementasikan juga dalam kehidupan kita. Kita diangkat menjadi khalifah. Khalifah itu artinya penguasa, pengganti yang di dalamnya itu mengandung perintah-perintah bagaimana kita bisa mengelola lingkungan alam jagat raya ini dengan baik ya. Jadi salah satunya adalah kita masuk dalam tata negara, kita menjadi kelompok-kelompok, ada di RT, kemudian di RW, kemudian kelurahan, kecamatan.
Itu semua di dalam rangka mengimplementasikan kedudukan kita sebagai khalifah. Khalifah itu artinya pengaturan, ya, pengganti Allah yang mengatur di bumi. Sehingga ketika kita masuk pada kategori ini, maka seluruh tatanan yang dalam kehidupan itu, ketika kita orientasikan dengan itu menjadi ibadah, kita ngikutin aturan-aturan kehidupan, itu bisa bermakna ibadah. Oleh karena itu dari ayat ini kemudian para ahli usul atau para ilmu para ahli akhlak terutama itu mengelompokkan bahwa ibadah itu ada dua, ya. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah tertentu tata caranya, waktunya, syarat rukunnya, ya, dan seterusnya. Sedangkan yang ghairu mahdhah itu yang belum tertentu waktunya, ya. Halo? Lanjut? Iya. Mbak takut ya. Karena ya gini, mohon maaf, ini ada cerita di daerah Pelosok Kuning itu. Pelosok Kuning itu daerah Jogja, waktu kita masih kuliah di sana itu ya. Jadi ceritanya ada pengajian zaman itu, kalau tidak salah itu Pak Sukron Makmun masih terkenal tuh. Mau TV belum seperti sekarang, HP belum ada, tahun-tahun 80-an sekian. Itu ada pengajian rame di depan itu. Kemudian setelah pengajian selesai, orang-orang pada bubar. Ada satu orang nenek-nenek ini, bukan kakek-kakek. Nenek-nenek yang duduk di depan itu, di depan panggung lah, kalau pengajian pakai panggung. Itu dia orang pada pulang, dia nggak pulang. Sedekung itu apa? Sedekung itu lututnya ditekuk gini terus bersandar ke ke dinding rumah, ya. Karena sambil dengarkan, terus kemudian kayak orang tidur gitu. Akhirnya dibangunkan sama panitia. Nek, pengajian sudah selesai. Udah selesai, nenek pulang. Tapi begitu disentuh agak keras malah jatuh. Begitu jatuh, ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nenek-nenek ini meninggal dunia karena ngantuk di pengajian. Nah, ini di Pelosok Kuning kejadian waktu itu. Kejadian beneran ini, Pak. Ya. Jadi hati-hati aja, hati-hati maksud saya. Jangan sampai itu nular ke kita gitu. Ya. Nanti bukan berarti apa, karena memang itu bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Apalagi sekarang yang namanya kematian itu bisa datang kapan aja. Ya, saya nggak nakut-nakuti, kita semua punya masa, kita semua punya takdir, ya. Beberapa waktu yang lalu ada kawan kita angkatan laut yang dinasnya mungkin di Serpong sana, di daerah Kodiklat sana barangkali. Dia lihat di tol Jor terkenal itu. Dia masuk di jalur tengah, Israel datang. Kemudian diambil aja sama Israel, dia kurang ajar juga dia. Orang lagi nyetir diambil sama dia. Terus kemudian kendaraan bingung, ya. Akhirnya kemudian ada yang turun setelah dilihat mereka pakai dinas, di dalam mobil itu ternyata pakai dinas. Dia menghubungi PM datang, dicek, dibuka paksa pintunya, terus kemudian dicek innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sedang nyetir meninggal, ya. Sedang tidur meninggal banyak, ya. Sehingga oleh karena itu para jemaah sekalian, ini sekaligus menjadi bahan juga memotivasi kita untuk senantiasa siap kapan saja kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penting untuk kita juga mengingatkan. Nah, saatnya kita masuk ke, setelah itu selesai, ya, nanti ibadah sedikit ya, ibadah saya tekankan sedikit. Nah, ibadah itu kemudian menjadi dua. Ada yang ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah ini kemudian hampir seluruh kegiatan kita, selama itu bukan kegiatan yang haram, kita niatkan dengan baik, maka itu akan berubah menjadi ibadah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru amalal akhirah bi husnin niyah.
Banyak pekerjaan yang nampaknya seperti pekerjaan dunia, tapi karena baik niatnya dia berubah menjadi amal ibadah. Kita tidur, tapi sebelum tidur kita membaca doa, maka tidur kita akan menjadi ibadah. Kita makan itu pekerjaan dunia, tapi sebelum makan kita berdoa atau kita niatkan dengan baik, maka itu jadi ibadah. Kita bekerja ke kantor, ke sawah, ke pasar, kemana saja kita niatkan sejak berangkat menjadi bagian dari yang diperintahkan oleh Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Itulah implementasi dari khalifah tadi yang kemudian lari ke sana. Sehingga dengan begitu tidak sulit sebenarnya hidup ini. Udah ikutin aja. Kita kerja apa aja yang penting apa? Kita niatkan dengan baik, maka itu adalah bentuk-bentuk ibadah dari yang lain-lain. Disitulah kemudian akumulasinya menjadi wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi ada ibadah mahdhonya, ada ibadah ghairu mahdhonya dalam satu hari satu malam itu. Sehingga konteksnya seluruhnya jadi ibadah semua. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Semuanya. Sampai kita mau ke kamar mandi saja, ketika kita mau masuk berdoa, maka itu akan menjadi bagian dari ibadah. Masya Allah kan, begitu sayangnya Allah kepada kita. Sampai kemudian pada saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumma yumitukum, fa ahyakum tsumma yumitukum. Kita memasuki etapa yang ketiga. Jadi etapa yang pertama alam apa tadi? Arwah atau alam mati, ya. Kemudian setelah itu fa ahyakum, alam apa? Alam dunia. Kita sekarang ini ada di alam dunia. Sampai kapan? Sampai batas akhirnya. Kemudian tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu. Kita akan dipindah alam, masuk ke alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur, ya. Barzah itu artinya penghalang. Ya, orangnya ada di depan kita, mereka yang meninggal itu ada di depan kita. Mungkin dia juga lihat kita, bukan mungkin, dia juga melihat kita, tapi kita tidak bisa komunikasi dengan dia. Ada barzah dia, ya. Ada barzah, ada penghalang yang yang sulit untuk bisa tembus, ya. Nggak bisa berbicara dengan atau kita komunikasi dengan dia, tapi ada, orangnya ada. Nah, kita masuk ke alam barzah, kita masuk ke alam kubur, ya. Yakin atau tidak yakin, cepat atau lambat, ya, itu kita akan ke sana. Ada etapa yang berikutnya. Mari kita siapkan sama-sama. Bagaimana untuk bisa menyiapkan? Ya, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang matinya sia-sia. Kata Imam Syafi'i itu, waladatka ummuka yabna adama bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Jadilah kamu manusia ketika kamu dilahirkan kamu menangis, orang lain tersenyum. Ya. Dan jadilah kau manusia ketika kau mati nanti, kamu yang tersenyum, orang lain yang menangis. Bagaimana kita saat mati ini, kita mati dalam keadaan tersenyum, artinya bukan mati sambil meringis malah medeni. Mati sambil tersenyum itu artinya mati dengan puas, karena seluruh aturan Allah sudah kita tunaikan. Sehingga malaikat Israel datang itu kita tersenyum. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Senyum kita mendapatkan atau kedatangan malaikat yang akan mengantarkan kita sekalian. Kemudian setelah itu, para jemaah sekalian, setelah kita memasuki etapa alam barzah ini, etapa kita menunggu sampai kapan? Menunggu sampai yaumul qiyamah. Cukup lama. Saudara kita, kakak kita, mungkin mbah kita, buyut kita, semua mereka udah ke sana, udah berangkat dulu. Ya. Suatu saat kita akan ke sana. Ya. Kalau pagi-pagi, kadang-kadang di speaker kita dengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bikin sopo ya. Jamaah Ikhwan bukan itu, kan gitu. Jamaah Ikhwan bukan. Gitu.
itu ada, setiap saat akan ada, terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita menunggu giliran. Ya, menunggu giliran. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu sekalian. Nah, di alam kubur ini walaupun belum ada hisab para jamaah sekalian, belum ada hisab, hitung-hitungan tuh belum ada. Hitung-hitungan amal yang baik mana yang belum bisa, berapa banyak amal kita belum ada. Karena hisab itu nanti setelah yaumul qiyamah. Tetapi kenikmatan itu sudah bisa dirasakan, siksa juga sudah bisa dirasakan, namanya azab kubur atau siksa kubur, juga nikmat kubur ya, nikmatul qabri atau azabul qabri. Dari mana? Ya, bagaimana kok di ruang tunggu sudah bisa merasakan nikmatnya? Ada contoh sebagai ilustrasi, kita masuk di ruang tunggu bandara. Ruang tunggu bandara itu ada ruang tunggu biasa, ada ruang tunggu VIP. Kalau ruang tunggu biasa itu ya panas, ya nggak ada tempat duduk yang representatif, mungkin makan cari sendiri dan sebagainya. Coba Bapak masuk lounge, apa bedanya? Ruang tunggu sama-sama, tapi kalau lounge itu begitu masuk sudah langsung ditawarin, Pak, kopi, teh, berkenan apa? Sebelah sana. Kalau berkenan cemilan ini, berkenan makan besar ini, ditawarin, diapakan. Ya Pak, ini kita udah bisa di dunia ini, representasi dari alam kubur sudah ada. Orang yang tidak masuk dalam kategori VIP, orang yang tidak ahli ibadah, orang yang dianggap oleh Allah mungkar, kafir, dia tidak mendapatkan fasilitas itu. Mungkin malah bisa lebih payah dari kita, dari yang kita sampaikan. Kalau tadi hanya sedikit perbedaannya antara yang non VIP dengan VIP itu. Tapi kalau sudah kafir dengan mukmin, jauh banget. Ya. Sama-sama di azab kubur, sama-sama di kubur, tapi sudah bisa merasakan azab, sudah bisa merasakan nikmat. Bergantung siapa? Amal kita sekarang ini. Masya Allah, berat untuk kita bisa mendapatkan rahmat Allah itu, sehingga harus jangan kita sia-siakan setiap detik, setiap apa. Mohon rahmat Allah. Allahumma anzilir rahmata alaina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kita mohon ridho Allah, kita mohon rahmat Allah, dan mohon dihindarkan dari neraka. Itu penting untuk kita selalu bacakan doa itu pada setiap saat. Kita memang mungkin masih banyak dosa ya Allah, saya perlu Engkau ya Allah, saya masih banyak dosa ya Allah, saya masih numpuk dosanya. Saya mungkin pernah mencuri, saya pernah mungkin menyakiti orang tua, saya pernah macam-macam dosanya kalau kita kumpulkan itu. Tapi rahmat Allah lebih luas. Wa rahmatullahi wasi'ah. Rahmatnya Allah itu lebih luas. Nah, kemudian setelah selesai para jamaah sekalian, kita berada di alam kubur, maka kemudian datang kiamat, ya. Kemudian kita fa'ahyakum, kata Allah, ya. Fa'ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Jadi udah pertama dari wa kuntum amwata, mati, alam arwah tadi, kemudian alam dunia, alam barzah. Kemudian yang berikutnya alam mahsyar. Kita dikumpulkan, kita dibangkitkan. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu kita dibangkitkan oleh Allah untuk menerima rapot. Liyurau a'malahum itu menerima rapot. Liyurau a'malahum untuk diperlihatkan amalnya. Oh, ini loh kamu di dunia dulu, ya, umur sekian kamu begini, umur sekian kamu begini, ini rapotnya, ini nilainya semua. Semua yang jelek, yang bagus kita akan lihat. Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua. Kita yang merah berapa, yang hitam berapa, udahlah terima itu ya. Bahkan ada yang belum belum sampai terima rapot itu sudah kelihatan mana yang baik, mana yang buruk. Ya.
Ada dalam ayat yang lain digambarkan, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh wa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Jadi ada yang dibangkitkan oleh Allah itu hanya dilihatkan ada wajahnya itu putih sama hitam, dah bangkit udah kelihatan, ya nggak usah pakai hisap-hisap itu. Wajahnya langsung muncul, dibangkitkan itu ada dua, ada yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada yang wajahnya dalam keadaan putih, ada yang wajahnya dalam keadaan hitam. Ya udah dipilah aja, cepet. Dipilah, udah langsung selesai. Yang putih sini. Yang hitam sini. Yang putih sini. Nah, itu dipilah-pilah. Ya, sudah. Kelihatan siapa mereka yang putih, siapa yang mereka yang hitam, itu bergantung kepada amal kita dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, ya, itu mereka berada di dalam rahmat Allah. Mungkin tidak benar semua, dia pernah salah, dia pernah dosa, karena sebagai manusia bahkan mungkin dosa besar dan sebagainya, tapi oleh Allah kemudian diampuni, dan dialah yang kemudian di dalam rahmat Allah, ya, di dalam rahmat Allah, fi rahmatillah hum fiha khalidun. Masya Allah. Nah, ini di hari itu, di Yaumul Ba'ats itu ada terjadi dua kelompok yang seperti itu. Nah, kemudian para jamaah sekalian, tsumma ilaihi turja'un, kemudian yang terakhir, ya, setelah kita di alam mahsyar itu dihisab, dihitung-hitung, ya, maka kemudian tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kamu sekalian dikembalikan. Nah, itulah kemudian awal dari akhirat. Jadi akhirat itu setelah kiamat, ya. Jadi kalau dikubur masih belum, awal-awal aja, masih pintu-pintunya istilahnya, ya. Pintu gerbangnya akhirat itulah kubur itu. Tapi akhirat itu start dari kita mulai dihisap itu sampai dengan tsumma ilaihi turja'un itu. Yang bagus dimasukkan ke dalam neraka, yang tidak bagus dimasukkan ke surga. Itulah akhirat. Akhir dari semua perjalanannya. Nah, para jamaah sekalian, kesimpulan yang ingin kita sampaikan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah yang pertama, mari kita sama-sama menyadari bahwa perjalanan kita sebagai manusia begitu panjang, ya. Begitu panjang, kita baru mengalami dua alam. Ada alam apa tadi? Ada alam arwah, terus kemudian alam dunia. Kita baru dua itu. Kita masih melewati tiga alam lagi. Alam kubur, alam mahsyar, alam akhirat. Itu globalnya. Kalau dipecah-pecah lagi masih, diperintil-perintil lagi masih banyak, ya. Tapi besarannya kita mengacu pada Al-Baqarah 28 tadi, itu 5 tadi, ya. Itu masih panjang, kita baru dua ini, ya. Kendati pun masih panjang, dua yang berada kita sekarang ini adalah menentukan bagaimana kita ada di alam ketiga, keempat, dan kelima. Oleh karena itu belum terlambat selagi roh belum lepas dari jasad kita. Dosa-dosa yang pernah kita lalui jangan kita biarkan. Kita hapus dengan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mencuri, mungkin kita pernah berzina, mungkin kita pernah menyakiti orang tua, mungkin kita pernah melakukan dosa-dosa yang bahkan besar, ya. Apalagi tentara mungkin pernah membunuh orang yang tidak bersalah dan sebagainya, di peperangan yang seharusnya tidak dibunuh dan sebagainya. Ya Allah, ampuni kami. Manfaatkan sebelum roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita berputus asa, wala tayasu mir rauhillah, ya. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa jangan sampai kamu yang dosanya itu berlebihan,
Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Dosa saya, waduh, dosa saya banyak ya Allah. Jangan putus asa. Terus mohon. Ya. Mohon supaya diberikan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Mohon sama Allah, ya Allah, kasihani kami. Ya. Dosa kami terlalu besar, terlalu banyak dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, perjalanan di alam ketiga, keempat dan kelima itu ditentukan oleh kita. Ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa alam kubur, alam mahsyar maupun alam akhirat itu ditentukan oleh kita. Masih ada waktu kita mohon supaya rahmat Allah diberikan kepada kita. Nah, sebelum terlambat kita bertaubat, ya, kemudian memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk berbuat yang terbaik. Untuk berbuat yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita, ya, bagi masyarakat kita atau lingkungan kita. Ya. Jangan sampai tadi ada istilah, jadilah kamu manusia ketika kamu mati nanti, kamu yang tersenyum orang lain menangis. Kita yang tersenyum saat kita mati. Kenapa tersenyum? Karena kita sudah tunaikan seluruhnya. Orang lain menangis, kenapa menangis? Karena mereka merasa kehilangan atas kematian kita. Karena kita menjadi man anfa'uhum linnas. Kita menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Sehingga ketika kita mati, mereka menangis. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Kita belum mati, tetapi orang-orang sudah berdoa dan memohon supaya kita cepat mati. Begitu kita mati, bukannya innalillah orang-orang tuh, alhamdulillah bapak itu sudah mati, sudah nggak ribet sekarang, nggak ada lagi sandal hilang, nggak ada lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian sebaik-baik manusia, ya, dikatakan di dalam hadis maupun makalah bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat, yang paling bermanfaat, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Intinya seperti itu. Mari kita sama-sama syukuri nikmat ataupun anugerah berupa umur panjang hingga sampai pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian untuk mengisi celah-celah atau akhir dari perjalanan kehidupan kita ini dengan kekuatan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga insyaallah kita akan mengakhiri perjalanan ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada pertanyaan nggak biasanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri bersama dengan doa. Setelah itu sekali lagi ada pahala haji dan umroh. Jadi Bapak Ibu berkenan, sudah masuk syuruk, berkenan sholat 2 rakaat. Tak ingatkan. Setelah itu namanya sholat syuruk, ya, sholat isyraq, ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li ridhaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wal khair. Ij'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin, min ibadikal muttaqin, min ibadikal mukhlasin, min ibadikal rasyidin, min ibadikal mutatahhirin. Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana bil islam, wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi umrina, wa barik lana fi rizqina, wa barik lana fi auladina, wa barik lana fi ilmina, wa barik lana fi ajsadina, wa barik lana fi jami' ma ataitana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.